Dan saya nyemplung di tema yang penting, menurut saya sangat penting ya. Salah satu yang paling penting berbicara tentang panggilan Tuhan atas hidup kita. Ya, dan saya kasih pesan Tuhan hari ini judulnya Answer the Calling. Hari ini 3 tahun tepat almarhum ayah saya berpulang ke sorga. Dan saya melayani di 2 gereja yang dua-duanya uniknya ada orang-orang yang bukan orang asing bagi saya. Dua-duanya tahu kecilnya saya. Yang pertama tadi di gereja sebelum ini saya melayani di satu gereja GBI kecil di daerah Senen. Dan saya kesana pas masih kecil katanya. Jadi gembalanya ngeliat saya langsung nangis. Dia bilang kamu dulu masih segini, dia bilang. Ya, dan saya pernah main drum di sana somehow. Waktu itu kita pemuda gereja kami tukar mimbar, saya masih remaja. Nggak tahu kenapa sampai sana drummer pemudanya bilang lo jadi yang main drum gitu. Jadi saya pernah main drum di sana 20 tahun yang lalu. Dan pas hari ini saya ke situ dan sekarang ke sini juga sama. Ya saudara Joni Pongpare, saya kenal saya dari saya kecil. Ya dulu dia tinggal di rumah saya. Jadi saya percaya nggak ada yang kebetulan Tuhan bawa saya muter untuk ngelihat ya bahwa panggilan Tuhan atas hidup kita ini udah yang paling benar deh. Ya ikut Tuhan ada harga yang harus dibayar. Ikut Yesus sungguh-sungguh ada harga yang harus dibayar, tapi lari dari Tuhan harganya lebih mahal. Kita menyia-nyiakan hidup kita. Dan hari ini saya berharap firman Tuhan bisa meyakinkan kita, karena saya nggak punya kemampuan itu untuk meyakinkan Anda bahwa kita dipanggil sungguh-sungguh untuk hidup hanya bagi Tuhan. Tapi firman Tuhan saya percaya punya kuasa. Ya Tuhan sendiri akan meyakinkan kita hari ini. Kita ke Yohanes 21 ayat 18 sampai 19. Saya beri pesan Tuhan hari ini judulnya Answer the Calling, jawab panggilan Tuhan. Ya kita tahu lagu lama itu, ku jawab ya ya ya. Kadang orang jawabnya karena tahu lagunya, sebenarnya nggak mau ngejawab iya. Sebenarnya aduh iya nggak ya, ragu-ragu. Ya cuma karena lagunya kita tahu liriknya, nggak mungkin kita jawab enggak, karena bukan itu liriknya. Kesannya kayak orang nggak tahu lagunya atau gimana. Ya kadang kita jawab iya karena latah, tapi mudah-mudahan hari ini habis pesan Tuhan ini kita jawab iya sungguh-sungguh dari hati kita. Karena tahu ini hidup yang terbaik untuk hidup bagi Tuhan. Yohanes 21 ayat 18 sampai 19. Yesus berkata kepada Simon yang sempat berkhianat. Bukan cuma Yudas yang berkhianat, Simon Petrus juga. Yesus samperin dia lagi dan bertanya, lu sebenarnya sayang gak Simon sama gua? Dan jawaban Simon adalah 3 kali I love you. Kata Yesus, buktikan, beri makan domba-dombaku. Artinya apa? Hiduplah untuk memikirkan jiwa-jiwa, bukan untuk kepentinganmu sendiri. Ya kan, karena Yesus turun untuk mencari dan menyelamatkan domba-domba yang terhilang. Anda dan saya, Yesus ketika jadi manusia, hidup bukan buat dirinya sendiri. Dan kita diundang untuk kehidupan yang sama sebenarnya. Makanya Yesus nanya sama Simon, lu sebenarnya sayang gak Simon sama gua? Buktikan dong. Ya, maka di ayat 18 Yesus berkata seperti ini kepada Simon setelah Simon bilang akhirnya ya udah Lord you know everything. You know I love you right? Engkau tahu kan saya sayang sama kamu. Kata Yesus sama, buktikan, prove it. Ya. Feed my lambs, beri makan domba-domba saya. Ayat 18, aku berkata kepadamu, Yesus ngomong sama Simon, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Ya, itu dulu, pas kita masih istilahnya apa ya, masih bocil rohani. Kita hidup masih, bahasa Yunaninya tuh sakarepe dewek, suka-sukanya sendiri. Ya, ikat pinggang dan pergi kemanapun kita mau. Tapi apa? Jika engkau sudah menjadi tua, atau bahasa asli bukan jadi tua secara umur, tapi apa? Dewasa rohani. Setelah engkau sudah mature, ya, spiritually, engkau akan mengulurkan tanganmu. Lambang apa? Kerelaan. Enggak perlu dipaksa. Ya, enggak perlu ditodong-todong, disogok-sogok, ditakut-takutin. Enggak perlu. Ya, neraka bukan ada untuk nakut-nakutin kita. Berkat bukan diberikan untuk menyogok kita. Sorga bukan untuk iming-iming. Pengorbanan Kristus meyakinkan kita mestinya seperti dia, dengan rela mengulurkan tangan kita. Ya, untuk hidup bagi Tuhan. Mengulurkan tanganmu, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Bukankah itu artinya pelayanan? Karena kali kita ngerasa panggilan saya di sini, karunia saya di sini, tapi kadang ketika kita masuk di pelayanan, kita berikan diri kita, Pak saya rindu melayani, kita diarahin ke bagian yang kita nggak bisa. Kayak ini bukan panggilan saya deh Pak, saya nggak bisa doa, nggak betah malah doa, malah disuruh jadi koordinator doa. Kan gitu, itu kerap kali rasanya, pelayanan sering kali kayak gitu. Tapi dimulai dari apa? Kita mengulurkan tangan kita sendiri, itu lambang kedewasaan justru.
Ya, nggak mau suka-sukanya sendiri, udah mulai rindu dia diatur sama Tuhan, rindu dipakai sama Tuhan. Ini dia. Ya. Dan hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Saudara, semua orang pasti mati. Semuanya pasti mati. Tapi nggak semua benar-benar pernah hidup. Ada satu quotes dari film yang terkenal, judulnya Braveheart. Ya, semua orang hidup tapi semua orang mati, semua orang pasti mati, tapi nggak semuanya benar-benar pernah hidup. Karena hidupnya buat diri sendiri, makanya nggak sebenar-benar hidup itu namanya. Ya, hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah melalui kehidupannya sampai akhir hayatnya. Dia akan habiskan seluruh sisa hidupnya sejak dia bertobat dari pengkhianatan, ya, dari tinggalin Yesus. Sejak dia mulai sungguh-sungguh sama Yesus, mulai detik itu dia hidup benar-benar melayani, sungguh-sungguh. Sebelumnya udah pelayanan loh, jangan salah. Murid-murid diutus berdua-berdua untuk ngusir setan, nyembuhin orang sakit. Mereka udah pelayanan, bukan masalah itunya. Ini kita sungguh-sungguh buat dia atau buat kepentingan kita atas nama dia. Ya, semua kita akan mati, tapi ada pertanyaan, apakah kita matinya sepanjang hidup kita memuliakan Tuhan, atau nggak ada urusannya sama Tuhan, semuanya tentang me, myself, and I. Sia-sia hidup kita kalau kita hidup buat kita, bukan buat Tuhan. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Come, follow me," ikut saya. Ikut Kristus, ini harganya. Kita hidup bukan lagi buat kita, tapi benar-benar buat Yesus. Ya, makanya baru diajakin sungguh-sungguh. Dari dulu udah ngikut, kayak udah jadi murid berapa tahun. Tapi pengkhianatan menjelaskan bahwa ada yang masih ngaco di hatinya. Ada yang masih lebih dia takuti. Ya, dia takut kehilangan. Kalau saudara ingat kenapa dia nyangkal, dia salah satunya takut kelihatan, ketahuan sebagai murid Yesus, takut ikut disalib. Nyawanya lebih berharga daripada ikut Yesus. Tapi di detik itu dia tahu, makanya apa dia sampai di mana. Puncaknya kalau Anda ingat, ya kalau Anda belajar sejarah Kristen, kita tahu Petrus disalib matinya. Dan dia minta disalibnya terbalik karena dia ngerasa gak layak disalib seperti Yesus. Tadi putar gini. Dia memuliakan Tuhan. Saudara, panggilan untuk mengikut Yesus bukan panggilan yang populer. Gak banyak orang yang akan menyikapinya atau meresponi dengan benar. Banyak kayaknya yang ngaku di mulut doang, tapi kita lihat kehidupannya. Ya, jaka sembung naik ojek. Gak nyambung, Jack. Ya. Yohanes 3, kita mundur. Ke ayat 17 sampai 21, ayat 16 sudah hafal ya? Kalau belum hafal, kekristenan diragukan. Yohanes 3 ayat 16. Ya, yang itu nggak usah dibaca, udah tahu. Kita baca kelanjutannya, karena banyak yang stop di situ dan pikir udah Kristen. Yang penting saya hafal Yohanes 3 ayat 16. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Yesus datang untuk menyelamatkan Anda dan saya. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yaitu siapa? Yesus. Dan inilah hukuman itu. Saudara perhatiin kata-kata ini. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. T-nya huruf besar, bicara tentang siapa? Yesus. Ya, Sang Juru Selamat telah datang ke dalam dunia. Terang itu telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kenapa? Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu nampak. Panggilan yang kurang populer. Ya, Tuhan manggil tapi jarang ada yang mau jawab. Karena apa? Nggak tertarik. Ya, dunia ini lebih menarik, dosa lebih menggoda. Panggilan untuk hidup bagi Tuhan nggak populer, bahkan di kalangan Kristen sendiri. Nah, kalau panggilan buat jadi kaya, terkenal, semua juga mau. Jadi kepala bukan ekor dalam konteks bisnis, semua juga pengen. Terus naik dan tidak turun dalam hal penghasilan dan pendapatan, semua juga mau. Tapi kan bukan itu panggilannya. Bukan itu panggilannya. Kalau enggak dunia juga semua jawab iyalah. Siapa yang nggak mau diberkati? Siapa yang nggak mau masuk surga? Siapa yang nggak mau disembuhin dari sakitnya? Siapa yang nggak mau dimerdekakan dari keterikatan? Semua juga pengen. Tapi berapa banyak yang merindukan, menginginkan Yesus? Nggak banyak. Ya, ayat 21 bilang apa? Tetapi barang siapa melakukan yang benar, bukan cuma yang baik, yang benar. Karena yang benar kerap kali dirasa nggak baik. Contoh, kita tegur teman kita yang berbuat dosa.
dia pasti ngerasa kita nggak baik. Tapi itu yang dia perlu. Kalau nggak dia binasa. Kita negornya juga nggak enak hati kan. Nanti hubungan dari baik jadi renggang karena menghakimi. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya yang benar itu dilakukan di dalam Tuhan. Dilakukan karena bersatu dengan Kristus. Dilakukan bagi kemuliaan Yesus. Bukan bagi kepentingan diri sendiri. Saudara yang bukan Kristen juga bisa berbuat baik untuk kepentingannya sendiri. Ya, makanya nggak ngerasa perlu juru selamat karena ngerasa udah cukup baik. Saya tanya, kenapa Anda berbuat baik? Supaya saya nggak dijahatin orang. Semua orang juga gitu. Tapi berapa banyak yang melakukan perbuatan baik dan benar, kenapa? Karena perbuatan baik dilakukan untuk memuliakan Tuhan, bukan buat biar nggak dijahatin orang. Yang kedua, Anda kalau suka nyatet yang pertama tadi untuk mengikut Yesus itu panggilan. Jawab panggilan untuk mengikut Yesus. Apa sih artinya mengikut Yesus? Jawab panggilan untuk hidup bagi Yesus. Ya bukan cuma pakai namanya untuk kepentingan kita sendiri, kita catut nama Tuhan buat kepentingan kita. Jangan. Bukan. Tapi sungguh-sungguh bagi dia. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Boom. In your face. Dari dulu kita gak pernah mengira bahwa hidup bagi diri sendiri itu salah. Sampai kita baca Alkitab kita baru tahu, oh Yesus sampai mati di salib loh. Biar gue gak hidup buat diri gue sendiri lagi. Padahal hidup bagi diri sendiri adalah alasan kenapa semua hubunganmu berantakan. Ya kan? Cukup setitik keegoisan untuk merusak semua hubungan. Ya. Dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks yaitu pernikahan. Cukup satu yang egois, berantakan semua. Pelayanan juga kayak gitu. Tapi kita nggak menyadari karena kita pikir wajar dong Pak, kalau saya nggak hidup buat diri saya, siapa yang hidup buat saya? Saya punya hak buat hidup buat diri saya sendiri. Oh ya, tapi apa, kita udah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Hidupku bukan aku lagi kata Rasul Paulus, tapi Yesus dalamku. Kalau hidupku masih aku ya berarti kematian Kristus nggak ada gunanya. Karena Yesus sampai mati di salib biar Anda dan saya nggak lagi hidup buat diri sendiri, tapi apa? Tapi hidup untuk Kristus. Yang telah mati dan dibangkitkan untuk Anda dan saya. Kontras mestinya perbedaan yang anak-anak Tuhan dan yang bukan. Bukan cuma beda dikit, beda jauh. Hidup buat diri sendiri sama hidup buat Tuhan itu dua yang sangat berbeda. Itu seperti keselamatan dan kebinasaan. Kontras, gak beda dikit. Satu Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi berkaitan sama yang ada hubungannya sama dosa, no debat, dong gak usah dibahas. Ya mesti bukan itu terus bahasan kita. Tapi itu terus yang terjadi, karena itu yang terjadi sama hidup saya. Saya terlahir jadi anak pendeta, tumbuh besar di gereja, pelayanan. Tapi baru sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan di umur 24 tahun 2008. Sebelumnya hidup buat siapa? Rasanya buat Tuhan, atas nama Tuhan, tapi buat kepentingan saya sendiri. Makanya diwarnai dengan apa? Jatuh bangun aku mengejarmu. Diwarnai dengan itu. Tobat kumat, itu terus. Hidupnya terus seputar-seputar yang cemar terus. Bolak-balik, tobat lagi, cemar lagi, tobat lagi. Padahal ada panggilan yang lebih luas daripada cuma sekedar jadi Kristen pinggir jurang. Jatuh ke jurang, diangkat lagi sama Tuhan. Jatuh lagi ke jurang. Sampai Tuhan lama-lama, lu ngapain sih main di pinggir jurang? Masih lebar di mari nih buat hidup bagi Tuhan. Ayo, malas sibuk jatuh bangun di situ. Ini kan, itu manifestasinya. Saya nggak ngomongin orang, saya ngomongin saya. Itu yang terjadi. Bukan nggak pelayanan, bukan nggak gereja, pelayanan, anak pendeta kok. Tapi jatuh bangun dalam dosa itu menandakan saya belum sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Kalau udah sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, kita tahu kita nggak dipanggil untuk melakukan apa yang ini. Tapi apa yang kudus, yang khusus. Kudus artinya apa sih? Dipisahkan. Artinya apa yang saya lakukan ini mesti khusus buat Tuhan. Nggak ada segala kemuliaan dibagi dua. Bukan buat Tuhan tapi juga buat saya. Enggak. Buat Tuhan sungguh-sungguh. 2 Timotius 1 ayat 9. 2 Timotius 1 ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus.
Dia yang panggil kita sendiri. Panggilan kudus artinya panggilan yang khusus, set apart. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam siapa? Kristus Yesus. Jadi untuk tahu panggilan Tuhan atas hidup kita harus di dalam Kristus. Di luar dia kita nggak tahu, kita cuma mengasumsikan. Kayaknya Tuhan pengen gue pelayanan deh, ya kan? Tapi dia nggak mau kalau kita pelayanan buat diri kita sendiri. Dan kita pikir karena udah pelayanan, udah aman. Kata siapa? Nggak aman sama sekali, murid-murid berkhianat padahal mereka udah jadi murid Yesus. Dari 12 hilang semua pas Yesus disalib, semuanya ngacir. Tinggal satu. Nggak ada yang kebal udah masuk pelayanan juga. Kenapa kan dalam pelayanan pun kita bisa menyalahgunakan itu buat kepentingan kita sendiri. Udah Kristen pun masih bisa kok hidup buat diri sendiri. Dan ini yang mesti hati-hati. Makanya apa? Mesti sungguh-sungguh melekat sama Kristus, karena dengan demikian kita tahu ada maksud ya di panggilan kita di dalam siapa? Dalam Kristus yang udah ditentukan sebelum apa? Sebelum permulaan zaman, from the get go, dari awal. Dia udah memilih kita, bukan kita yang pilih dia yang pilih kita. Saya belum menemukan itu ketika saya masih kecil. Tanya Pak Joni. Si Bugajulan anak pendeta Badung. Sekolah minggu gak pernah bolong, padahal gak pernah sekolah minggu. Kenapa? Gerejanya di rumah. Kristo hadir, padahal di sebelah lagi nonton Doraemon. Kan mesti di absen, kalau enggak guru sekolah minggu bisa dipecat kan gitu. Saya nonton Doraemon sudah. Karena ngerasa itu rumah saya, gereja itu rumah saya. Sesuka-sukanya sendiri. Berapa banyak dari kita yang hidup kayak gitu, berasa Tuhan tuh papa kita, jadi terserah kita dong. Enggak kayak gitu. Karena Yesus jelas enggak suka-sukanya dia. Yesus selalu apa? He's all about his father's business. Dia selalu tentang, ya bukankah aku mestinya di sini dealing with the things of my father. Dari umur 12, dia bilang gitu sama orang tuanya. Ya saya bukan hanya anak dari kalian berdua, Anda mesti ingat saya anak Bapa. Ada tujuan ilahi dalam diri saya. Yang terakhir, yang pertama panggilan untuk mengikut Kristus, yang kedua panggilan untuk hidup bagi Yesus itu artinya. Yang ketiga, panggilan untuk, apa sih artinya hidup bagi Yesus? Untuk menjadi saksinya. Targetnya bukan tentang memperoleh seluruh dunia dan kemungkinan besar kehilangan jiwa. Bukan. Tapi apa? Melalui hidup kita, lebih banyak lagi orang bisa percaya sama Yesus. Walaupun panggilan spesifik kita bukan jadi pendeta, karena memenangkan jiwa bukan kerjaannya pendeta doang. Menangkan jiwa panggilan semua orang percaya. Lewat profesi kita, apapun yang kita lakukan. Lewat tingkah laku kita setiap hari. Lewat kesaksian demi kesaksian yang kita ceritain. Kita bawa orang kepada Yesus. Bukan Yesus yang salah advertise, saya bilangnya. Lu sakit, main sembuh, ikut Yesus. Ya, akhirnya dia berdoa, kagak sembuh, dikirain Yesusnya bohong. Padahal kita jelas ikut Yesus bukan buat tujuan itu doang. Kita ceritain, ya walaupun ada kesembuhan dalam Yesus, tapi ini yang menarik, saya nggak disembuhin sakitnya, tapi ada penyakit yang lain yang disembuhin yang lebih penting. Saya tadinya sesat, saya tadinya pengira saya nggak perlu Tuhan. Saya pikir Tuhan yang perlu saya, makanya saya pelayanan dengan mental ngerasa diperluin sama Tuhan. Tapi Roh Kudus menginsafkan saya. Tuhan kasih tahu saya kalau saya nggak mau dipakai Tuhan, dia bisa pakai siapa aja yang lain. Dan saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan itu. Dia masih sabar sama saya, ceritain yang itu. Jangan false advertise. Yesus cuma sekedar kaya, sehat, harmonis. Akhirnya ketika ada ajakan untuk lebih serius, mundur karena apa? Bukan panggilan saya. Ya. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Soalnya terakhir. Enggak enak ya dengar khotbah gini ya. Mana Pak buat sayanya? Oh ini buat kita. Siapa namanya? Yesus. Nah di sini di hadapan Anda yang segini banyak nih saya mau yakinkan Anda. Bagian kita itu Yesus. Bukan apa yang Yesus bisa kasih, tapi Yesusnya. Dianya yang buat kita. Ya, God is all about himself. Tuhan itu selalu tentang dirinya sendiri. Karena segala kemuliaan punya dia, nggak bisa dibagi dua.
tapi dia untuk kita. Dianya. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Siapa? Kamu, orang-orang pilihan, orang-orang percaya, umat ketebusan. Imamat yang rajani artinya apa? Pelayanan bagian siapa? Bagian Anda dan saya, semua kita, maka ambil bagianlah. Nggak semuanya bisa naik sini dan mesti naik sini, tapi semuanya harus melayani. Apalagi yang di sini, udah pasti harus melayani, jangan sampai melayani diri sendiri atas nama Tuhan. Kayak saya dulu. Ya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi sebenarnya ini diputar aslinya. Ya. Kita ini apa? Bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kaleos dipanggil keluar. Gereja. Panggil dari kegelapan menuju terangnya untuk apa? Untuk memberitakan. Supaya, ini tujuannya. Yesus mati disalib supaya kita gak hidup buat diri sendiri, tapi apa? Kepikiran untuk apa? Bersaksi, untuk menceritakan tentang siapa? Tentang Dia. Dan perbuatan-perbuatan yang besar yang Dia kerjakan. Utamanya di kayu salib. Berikutnya di tiap-tiap hari dalam hidup kita. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan, yang Dia sendiri berkata kepada setiap kita, come follow me, ikut saya. Dia yang panggil kita. Saudara, saya tutup dengan ini. Ada seorang perempuan tak bernama di Yohanes 4. Kita kenal sebagai perempuan yang ambil air di sumur, orang Samaria. Katanya ada yang tahu namanya. Yes, nggak terlalu matters, karena nama Yesus yang paling penting. Dan perempuan ini menyadarinya. Ya, dia hidup dalam kesia-siaan. Kenapa? Walaupun dia beribadah, bahkan teologinya bagus. Tapi dia hidup lagi apa? Berusaha mengisi kekosongan di jiwanya. Yang dia pikir bisa diisi dengan pasangan hidup. Dengan laki-laki. Dengan menikah. Dan dia salah. Jadi ambil air jam 12 siang di sumur karena apa? Kalau dia keluar pagi-pagi nanti bisa kelar sama ibu-ibu yang lain. Dia ini pelakor, saudara. Tahu ya pelakor ya? Yang nggak tahu tanya sebelahnya. Pelakor apa sih? Tanya sebelahnya. Rata-rata pada tahu kok. Itu istilah zaman sekarang. Ya. Dia udah 5 kali. Entah menikah atau yang penting intinya 5 kali membina hubungan dengan 5 pria yang berbeda. Dan yang terakhir bukan suaminya juga. Berarti apa? Suami orang. Kalau Alkitab bilang bukan suamimu, berarti itu suami orang. Bukan jomblo, bukan. Makanya Yesus bilang apa? Kalau lu minum air ini lu bakal haus lagi. Kalau lu kira bisa mengisi kekosongan jiwamu dengan pasangan hidup, lu salah. Nggak ada laki-laki yang bisa mengisi kekosongan di jiwa lu. Hanya saya yang bisa, kata Yesus. Saya punya air yang kalau kamu minum, kamu bukan hanya nggak akan haus lagi, dipuaskan berarti benar ya. Tapi kamu akan jadi seperti mata air. Melaluimu, orang akan menerima air hidup itu. Dan dia bilang apa? Saya mau dong air hidup itu. Ya. Dan Yesus bilang apa? I am he. Sayalah dia. Yang sedang berbincang-bincang dengan kamu. Dan habis itu apa? Apa yang dilakukan perempuan ini? Dia keliling satu kota itu. Saudara bayangin jam 12 ketemu Yesus ya. Jam 5 sore atau jam 6 sore di akhir hari itu, satu kota udah dibawa sama dia kepada Yesus. Nggak pakai lama. Kita udah Kristen berapa lama coba? Hah? Pernah ngerenungin itu gak? Saya baca ini kayak ya ampun Tuhan, apa saya yang berlambat-lambat ya? Atau saya yang salah ngerti, saya pikir saya ikut engkau untuk kepentingan saya. Dan saya pikir saya udah dapat semua nih. Dan saya rindu untuk dapat lebih banyak lagi, ternyata bukan tentang itu. Itu tentang menemukan atau ditemukan oleh Yesus. Dan apa jiwa kita kekosongan diisi sama Yesus. Dan habis itu apa kita tentang membagikan Yesus kepada orang-orang yang lain. Itu artinya dipanggil sama Tuhan. Dan hari ini ada undangan untuk menjawab panggilan itu. Satu panggilan yang tadi saya sudah sebut apa? Tidak populer.
Sama kayak khotbah yang kayak gini. Ya kemungkinan besar nggak diundang lagi, nggak apa-apa. Yang penting tugas saya udah selesai. Saya udah bagiin apa yang saya harus bagiin. Karena ini yang terjadi. Makin kesini makin kesana. Makin kesini kekristenan tanpa Kristus. Christless Christianity. Orang nggak sadar kenapa dia ikut Yesus. Buat siapa dia ikut Yesus? Bukan buat apa. Buat siapa? Buat siapa? Buat Yesus. Buat Yesus. Selalu buat Yesus. Hanya buat Yesus. Tapi Yesus untuk kita. Dan dia apa? Cukup. Bahkan lebih dari cukup. Kalau dia masih kurang, itu yang terjadi. Kita akan cuma manfaatin dia karena kita ngerasa kurang terus. Ya, kurang apa? Kurang ajar. Kurang bersyukur, itu yang terjadi. Kurang apa lagi? Apalagi yang belum dia lakukan? Apa yang belum dia berikan bagi kita? Untuk kita bisa menjawab panggilan ini dengan benar. Ya, tanpa paksaan. Makanya lagunya biasanya di medley sama satu lagu lagi yang saya nggak tahu itu lagu medley atau di satu lagu. Dengar dia panggil nama saya, ku jawab ya, habis itu apa? Oh giranglah, ingat lagu itu. Oh giranglah Tuhan Yesus, amat cinta pada saya. Oh giranglah, panggilan Tuhan bukan sesuatu yang mesti dijawab dengan sungut-sungut. Panggilan Tuhan mesti dijawab dengan sukacita. Dengan pengabdian yang penuh cinta, kenapa? Karena kagum. Kagum akan apa? Dia terlalu sayang sama saya. Why? Kenapa? Kenapa dia mau selamatin saya? Kenapa dia mau berkatin saya? Kenapa dia tolong saya? Kenapa dia sembuhin saya? Kenapa dia panggil saya? Yang gak merespon dengan benar. Yang menunda-nunda untuk sungguh-sungguh. Tapi tetap dia panggil kita. Dan hari ini panggilannya masih berlaku. Aku berdoa Anda jawab ya di dalam hatimu sendiri.